politik itu nggak berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari itu rasanya nggak mungkin. Iya, Karena sangat betul. dekat dengan keseharian kita dan keseharian saya juga. Misalkan menjanjikan untuk demokrasi yang lebih baik, Iya. nggak hanya untuk Solo, mungkin Iya. untuk Indonesia Iya, gitu. betul. Jadi Assalamualaikum teman pemilih, gimana kabarnya? Saya doakan teman pemilih selalu bahagia dan sehat selalu ya. Teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Surakarta. Ngehik, ngobrol enak, hidangan informasi kepemiluan. Bersama saya Iis, saya akan menemani. Kita akan ngobrol seputar wawasan demokrasi, pemilu dan pemilihan di Kota Surakarta. Kalau kita perhatikan, lini masa sosial media akhir-akhir ini pasti riuh, bising banget gitu ya. Banyak opini, banyak kritik, dan tidak jarang banyak kebingungan. Nah, lewat podcast ini kita mau ngangkat tema yang relatable nih. Bising di lini masa, bermakna di bilik suara, merajut asa untuk Surakarta. Tujuannya satu, supaya kebisingan di dunia maya itu nggak bikin kita apatis, tapi justru bikin kita makin kritis dan berani ambil peran. Apalagi buat kamu para pemilih pemula dan generasi muda Kota Surakarta. Untuk membahas ini, saya nggak mau sendirian nih. Telah hadir di studio podcast KPU Kota Surakarta sosok tokoh pemuda wanita yang inspiratif banget nih. Beliau ini peduli banget dengan isu-isu demokrasi dan aktif ngajak pemuda untuk melek politik. Kita sapa beliau lewat sebuah pantun ya. Seperti biasa, teman pemilih tolong dicakepin di kolom komentar. Warga Solo terkenal santun dalam bicara. Senyumnya ramah, hangat sapanya. Wanita muda dengan semangat membara, mari kita sapa Mbak Riri namanya. Halo Mbak Riri. halo, baik. Apa kabar Mbak Riri? Baik Kita sekali. Oh iya, kita sapa teman pemilih dulu ya Mbak Riri ya. Boleh. Halo teman pemilih. Halo teman pemilih, apa kabar? Mbak Riri, izin manggil Mbak Riri aja nih ya. Iya Mbak dong, Riri Mbak nama Riri aja, Mbak lengkapnya Is. Ignacia Sukma Putri Maharani. Namanya Jawa sekali ya Mbak Riri. Bagus banget. Sukma Terima itu artinya kasih. bunga ya Mbak Riri ya. Sukma itu jiwa ya. Jiwa ya. Oh iya, Lebih, jiwa Putri Maharani gitu ya. Maharani, kalau Mbak Maharani itu artinya apa, Mbak Riri? Putri Raja atau Permaisuri begitu. Biasa ya. Memang cocok dengan tampilan beliau ya. Cocok dengan tampilan beliau ya teman pemilih. Selamat datang di KPU Kota Surakarta Mbak Riri. Terima kasih Mbak Iis. Ya, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya Pastinya. berdiskusi bersama kita. Terima kasih banyak Mbak Riri. Gimana Mbak Riri? Sebelumnya pernah datang ke kantor KPU Kota Surakarta? Sudah pernah waktu itu Pilkada 2025 yang lalu ya. Oh iya, 2024. 2024 Ya, maaf. iya. Pilkada 2024 yang lalu itu mengantarkan pasangan calon. Oh iya, berarti ini judulnya Selamat Datang Kembali Terima di kasih. KPU Kota Surakarta. Agak beda tadi dari depan soalnya waktu itu malam dan Iya. settingannya tuh lagi acara gitu ya. Iya, Jadi agak siapa pangling. tahu nanti kesini lagi ya Mbak Riri ya, sering kesini ya, bukan cuma sekali ini gitu ya, akan berkali-kali kesini gitu ya. Iya. Baik Mbak Riri, sebelum kita masuk ke tema obrolan kita Mbak, kita kenalan dulu boleh kali ya? Boleh dong. Mungkin ada teman pemilih di sana yang sudah kenal Mbak Riri tapi lupa-lupa ingat gitu, makanya kita ingatkan kembali gitu kan. Boleh dong Mbak diceritakan sedikit profil singkat Mbak Riri dan kesibukan Mbak Riri sekarang, karena ngeliatin Instagramnya gitu ya. Ampun, udah bedah buku ya Mbak. Ngobrol di sana sini. Inspiratif sekali gitu. Silahkan Mbak Riri. Halo teman pemilih,
Perkenalkan, saya Sukma Putri Maharani, atau biasa dipanggil Riri. Sekarang kesibukannya sebagai asisten peneliti di suatu lembaga penelitian begitu. Dan hari-harinya kesibukannya sebenarnya ngantor ya, berkantor. Terus juga ada kesibukan-kesibukan lain. Tadi misalkan ada di komunitas juga masih mengerjakan Surakarta Ceria. Di Solo juga menyelipkan hobi-hobi juga. Oh iya. Di sela kesibukannya. Hobinya apa Mbak Riri? Aku Boleh suka tahu? banget olahraga. Cocok sekali. Sudah cantik ya, pinter, aktif di organisasi, terus hobinya olahraga. Iya, karena anak supaya imbang ya Mbak. Iya. Jadi di antara sibuk Betul, dan tetap bisa happy dengan hobi-hobi. Iya, jadi kita nggak salah pilih pemateri ya. Ini semoga nuansa inspiratifnya sampai ke teman pemilih ya Mbak Riri ya. Jadi di sini saja saya. Aduh cantik banget, cantik banget. Teman pemilih nyesel sih kalau nggak nonton. Mbak Riri, kita kan sangat ini ya, perempuan, pemuda gitu kan. Ya. Kalau melihat Mbak Riri juga cukup energik, cukup aktif gitu di media sosial gitu, di organisasi. Itu kadang kalau ngeliatin pemuda sekarang itu tuh males aja gitu jadi politisi gitu kan, males aja diajak ngomongin politik gitu. Kesannya itu kalau ya itu bukan urusan kita gitu, bahkan ngerasa dunia itu isinya cuman drama dan intrik gitu. Nah kalau dilihat dari track recordnya ini kan Mbak Riri ini kan aktif banget nih ngajak masyarakat Kota Surakarta untuk aktif dan melek politik. Nah ini apa yang menjadi dorongan besar Mbak Riri gitu, semangat Mbak Riri untuk aktif dan ikut berperan serta dalam dunia politik? Sebetulnya kalau politik sendiri itu jadi dari kesadaran pribadi sih Mbak. Iya. Jadi karena mungkin kita baca berita sehari-hari, terus kayak keseharian hidup kita itu banyak dipengaruhi sama kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintah gitu ya. Itu adalah produk politik gitu. Iya. Jadi kayak mau nggak mau kalau misalkan politik itu nggak berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari itu rasanya nggak mungkin. Iya, Karena sangat betul. dekat dengan keseharian kita dan keseharian saya juga. Misalkan kayak harga-harga bahan pokok, Iya, terus betul. harga bahan bakar Iya, gitu. Kan betul. itu kita tiap hari butuh kendaraan untuk Iya. pergi ke kantor, untuk beraktivitas. Terus kita juga sesimpel kita GoFood, Iya. makanan, terus kita ongkir untuk beli barang di e-commerce itu juga sangat terpengaruh dengan politik gitu ya. begitu, Iya. dengan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu sih sebenarnya motivasinya awalnya kenapa tertarik dengan politik, karena itu Iya. dekat dengan keseharian. Dekat dengan keseharian, Iya, dan keseharian pengaruhnya saya, dan cukup berpengaruh besar juga gitu ya gitu. Mbak ya. Jadi Mbak pengen mengambil peran di situ gitu Iya, ya. dan melalui Surakarta Ceria juga itu lebih pengen ngumpulin teman-teman muda yang emang suka gitu ya dengan politik gitu. Iya, betul. Ada ketertarikan pribadi, pengen diskusi dan lain-lain, tapi memang kita mengemasnya itu dengan soft selling gitu Iya, ya. betul-betul. Dengan yang menarik, menyenangkan, jadi nggak kesannya kayak kok serius banget yang Iya, kayak betul. udah intimidated duluan gitu, kayak udah enggan duluan ngomongin politik. Padahal lewat Surakarta Ceria itu sebenarnya pengen punya teman-teman diskusi yang tertarik juga sama Iya. politik. Jadi gitu. selain kita berperan, kita juga menginspirasi gitu ya Mbak Riri ya. Betul. Karena kalau nggak bukan kita yang muda ya siapa lagi gitu ya. Betul untuk banget, berperan untuk membangun demokrasi di Surakarta khususnya gitu. Dari beberapa referensi berita online yang saya baca, Mbak Riri itu kan ikut meramaikan bursa calon Wakil Wali Kota Surakarta Betul. pada Pilkada tahun 2024. Iya. Ya, maaf ya Mbak Riri agak membuka sedikit memori Nggak yang apa-apa terhantam. dong. Ini kita share tujuannya tuh kalau kita nggak berbagi pengalaman, ini kan teman pemilih nggak terinspirasi gitu ya Mbak Riri ya. Betul. Nah ini saya tanya lagi-lagi menanyakan apa dorongan Mbak Riri sampai seberani itu nih. Kenapa harus Solo? Kenapa nggak Jakarta? Kenapa nggak Semarang gitu? Kenapa nggak Karanganyar gitu kan? Mbak Riri harus menjadi sosok wanita pemberani untuk memutuskan saya harus maju nih gitu di Kota Solo gitu. Silakan Iya. Mbak Riri.
Kalau dulu di tahun 2024 itu yang akhirnya membulatkan dan kayak memantapkan saya untuk maju itu sebenarnya dukungan keluarga, teman-teman juga tim saya dari awal. Itu tentunya sebelum itu banyak diskusi-diskusi sebelumnya ya Mbak. Banyak minta wejangan, ngobrol dengan senior gitu, minta arahan dan masukan gitu. Dan sebenarnya yang lebih mendorong lagi tuh ketokohan muda di Solo. Menurut saya itu sangat bisa dikembangkan, gitu. Jadi kayak perlu gitu, diperlukan tokoh-tokoh muda di kota Solo terutama karena saya juga dari Solo, keluarga saya itu orang tua saya, eyang saya itu masih di Solo sampai hari ini. Jadi kenapa saya nggak kembali ke Solo gitu, kembali ke tempat keluarga saya berasal gitu. Jadi kayak meskipun sekolah di Jakarta, terus kerja di Jakarta, tapi kan selalu ada kampung halaman, selalu ada tempat untuk pulang gitu, itu pulang ke Solo gitu. Jadi saya rasa Solo ini kota yang sangat menarik, sangat diverse, sangat bervariasi gitu, sangat kaya dan dinamis banget juga ya Mbak. Dan kita yang sering baca-baca berita pasti tahu sedinamis apa Solo itu. Selain dinamis juga budayanya masih terjaga. Budayanya gitu. betul, sangat kulturnya masih sangat dijaga. Terus banyak kayak perkembangan di Solo tuh yang pesat di beberapa tahun terakhir ini. Makanya ketokohan muda itu sangat bisa diisi, dan akhirnya waktu itu saya memantapkan, membulatkan saya untuk maju di Solo gitu. Tentunya juga ada sedikit nekatnya sih Mbak. Jadi kayak perlu faktor kayak gitu ya. Jadi kayak kalau enggak saya siapa lagi gitu ya Mbak ya. Karena selain support dari keluarga gitu, kemudian dorongan kecil ya Mbak, karena saya kecilnya Mbak Riri juga di Solo gitu ya. Jadi itu memang menjadi dorongan sangat luar biasa untuk membangun kota Solo gitu. Betul. Sampai sekarang loh teman pemilih, Mbak Riri ini aktif gitu menyuarakan kebijakan-kebijakan di Solo ya Mbak Riri ya, dan ikut juga mengajak pemuda, ayo nih kita nih olahraga nih, ayo ikut ini nih, ayo ikut itu nih gitu. Mbak Riri aktif banget, cantik, berprestasi, pulang membangun kampung halaman, luar biasa. Lebih ke arah kenapa enggak gitu sih Mbak. Kenapa enggak gitu. Oke. Menyoal dengan pemuda dan demokrasi nih Mbak Riri. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dimanapun kita ngomongin soal masa depan bangsa, ya kita ngomongin soal pemuda gitu. Data dari KPU RI Mbak Riri, ternyata daftar pemilih tetap gitu di Indonesia lebih dari separuhnya, lebih 50% itu diisi sama generasi kita, milenial dan Gen Z. 50% diisi oleh generasi milenial dan Gen Z, termasuk di Surakarta. Pada pasca pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta, KPU Kota Surakarta merilis data rekapitulasi daftar pemilih tetap Kota Surakarta sebanyak 31,2% untuk milenial dan Gen Z-nya 20,3%. Artinya 51,5%. Itu diisi oleh pemuda. Ini artinya apa? Pemuda mendominasi penentu arah kepemimpinan di Kota Surakarta. Luar biasa. Suara pemuda, jari pemuda di bilik suara punya kekuatan luar biasa buat nentuin siapa yang bakal bikin kebijakan soal pendidikan, lapangan kerja, sampai pelestarian budaya dan lingkungan di Kota Solo. Sepengalaman Mbak Riri nih, mohon maaf, sepengalaman Mbak Riri yang juga seorang pemuda aktif di organisasi, kemudian bergaul dengan banyak orang gitu, banyak pemuda, sering banget nih kita dengar ungkapan, siapapun yang menang hidupku juga gini-gini amat gitu. Nah, kalau ada temen Gen Z sama milenial yang bicara seperti itu Mbak Riri dan berencana untuk golput, gimana sih Mbak Riri kita bangun argumen supaya buat nyadarin mereka gitu, janganlah golput gitu. Iya, kalau dari
aku, misalkan teman-teman muda itu pemuda berniat untuk golput Mbak, Iya. dan nggak ingin milih gitu Iya, karena apatis, betul. menurut aku tuh sayang banget ya, Iya, sayang betul. banget karena itu adalah kesempatan yang hanya kita dapatkan satu kali dalam 5 tahun. Oh iya, betul, Dan betul, itu betul. untuk dapat kesempatan itu lagi kayaknya harus nunggu waktu yang lama lagi. Iya, betul. Sedangkan itu harusnya jadi proses yang memang dinikmati bersama gitu Iya, ya, untuk betul. kayak menuju pemilu, terus Iya. habis itu semarak sebelum pemilu itu kan kayak masa kampanye dan lain-lain, itu kan menyenangkan sebenarnya. Apalagi melihat pasangan-pasangan calon, debat juga itu debat di TV nasional dan lain, itu merupakan bagi saya itu merupakan suatu tontonan yang menarik ya. Iya, iya, betul. Iya, Mbak ya. Sebetulnya iya. Terus untuk golput tadi Mm-mm. karena kesempatannya jarang juga, itu karena dan juga prosesnya kan panjang untuk bisa akhirnya kita milih pasangan calon yang kita minati gitu, yang Iya. kita suka ya. Itu bisa jadi pendidikan karakter dan pendidikan politik juga untuk diri kita sendiri yang harus dibangun dari diri kita juga sebenarnya. Mungkin dari keluarga juga akan sangat berpengaruh ya, kayak Iya. untuk membangun semangatnya, atau Iya, betul. dari teman-teman aja deh, dari Iya. teman-teman yang biasa kita main bareng atau kita ngobrol bareng, itu juga bisa jadi sumber-sumber motivasi gitu untuk Motivasi, mendorong kita berpartisipasi saat pemilu nanti Iya, gitu. betul. 5 Kan tahun. 5 Waktunya tahun cukup waktu panjang ya, Mbak, ya, Mbak. untuk Sayang banget kalau nggak berpikir-pikir gitu ya. digunakan. Iya. Dan dengan kita milih tadi itu kan jadi ada rasa apa ya, sense of Iya. belonging gitu. Ada rasa keterlibatan gitu. iya, Jadi kayak kemarin waktu pemilu itu saya berkontribusi, Iya, saya juga menggunakan suara saya milih saya loh, gitu. terhadap, saya milih terhadap mungkin pasangan yang kita pilih itu belum tentu menang, ataupun kalau menang pasti kan ada rasa apa ya, rasa kepuasan tersendiri kalau misalnya iya. menang. Kalau nggak menang pun bisa jadi semangat untuk kita jadi kritis juga, pasangan yang saya pilih belum menang, tapi mendorong saya untuk jadi kritis, apa sih bagusnya pasangan yang menang ini, Iya. gitu. Jadi kita lebih bisa reflektif juga ya jadinya, betul. dengan sesimpel dengan milih saat pemilu gitu. Jadi banyak pelajaran bisa diambil sih menurut saya gitu, Mbak. Dan juga nggak susah ya, Mbak ya, sekarang banyak media Betul, sosial banyak gitu. media sosial. Saya cari Mbak Riri aja tinggal ketik nama gitu udah muncul gitu di Iya. Google itu apa namanya, digital riwayat digitalnya itu udah banyak gitu. Jadi kita tahu gitu Mbak Riri seperti apa, saya seperti apa, dan calon-calon yang kita akan pilih itu seperti apa. Dan 5 tahun itu waktu yang nggak singkat ya, Mbak ya, panjang gitu untuk akan sangat berpikir-pikir banyak ya. perubahan yang terjadi dalam 5 tahun kan, Mbak. Iya, Jadi betul. untuk nggak berkontribusi menurut saya tuh Sayang banget gitu. Mm-mm. Sayang banget sangat gitu. sayang banget. Dan jadi mungkin teman-teman yang milih itu punya keterlibatan lebih gitu dibanding kita yang nggak milih. Itu jadi sayang sih Iya, untuk nggak ada nggak kontribusinya, berkontribusi jadi gitu. yang golput ini jadi nggak ada kontribusinya gitu. Bahkan saya merasa semoga nanti 2029 ada FOMO nggak milih ya. Iya, betul. Jadi kan FOMO itu banyak tuh sekarang kan, Iya, fear betul. of missing out itu, Iya. nggak pengen ketinggalan lah intinya dengan suatu tren gitu. Iya, betul. Kalau nanti 2029 itu FOMO-nya karena nggak milih kan akan jadi suatu hal yang positif gitu, karena Iya. nggak mau melewatkan pemilu itu, jadi nggak mau FOMO sampai nggak milih gitu, jadi pokoknya harus milih gitu. Iya, pokoknya harus milih gitu. Pokoknya harus Jadi milih. dapat digarisbawahi ya, Mbak, kalau partisipasi itu dan kontribusi itu penting gitu. Betul. Tapi realitanya sekarang, Mbak, di lini masa media sosial banyak kebisingan atau hoax gitu, saling serang antar pendukung yang bikin generasi muda ini malah jadi apatis gitu. Ya. Gimana tuh Mbak Riri caranya anak muda bisa tetap waras dan nyari informasi kepemiluan yang benar gitu, nggak kemakan sama hoax gitu, nggak saling serang gitu, dan nggak saling menebar ujaran kebencian ya Mbak gitu ya. Jadi Iya. gimana kalau menurut Mbak Riri, gimana caranya seperti itu?
Sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri, Mbak. Jadi kita bermedia sosial tuh kan takarannya setiap orang beda-beda. Jadi kalau misalkan memang sosial media itu mungkin kelamaan scrolling atau kayak overwhelmed dengan kita bersosmed, jadi informasi-informasi yang dicerna pun tuh jadi sekedar lewat aja juga gitu. Itu kan takarannya kita harus bisa ngukur diri masing-masing. Nah, untuk informasi tentang kepemiluan tentunya mengarah ke akun-akun yang official account aja gitu, akun-akun yang kredibel. Sekarang sudah banyak, KPU pun punya official account, ada Instagram, ada Twitter, X ya sekarang namanya. Terus ada platform-platform yang memang juga fokusnya ke politik gitu. Misalnya Bijak Memilih, ada Bijak Demokrasi dan lain-lain gitu. Itu menurut saya memang kita harus yang melakukan filteringnya dari diri sendiri sih, Mbak. Dari diri sendiri, terus mungkin bisa tanya-tanya teman juga, platform yang bagus apa sih. Terus saya rasa sekarang udah sangat banyak yang bagus dan kredibel, dan bisa kita bisa tahu mana informasi-informasi yang baik dan tepat gitu ya untuk dipantau dan diikuti selama masa kepemiluan gitu. Jadi update terus juga sih. Betul. Jadi selain di filter akunnya gitu, juga di filter informasinya. Jangan dibacain kolom komentar terus gitu. Betul, jangan. Dan jangan buang-buang energi buat berantem gitu. Jangan buang-buang energi buat berantem di kolom komentar gitu. Kalau mau berpendapat, mau sharing, mungkin di sosmed itu hal-hal yang substantif, yang berguna juga untuk followers teman-teman pemilih. Pada intinya kebebasan berpendapat itu boleh gitu ya, tapi ada unggah-ungguh atau aturannya gitu ya Mbak Riri ya. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwasanya sebagai generasi digital natif yang tiap hari scroll TikTok, X dan Instagram gitu ya, kita rentan banget nih Mbak kena hoax dan polarisasi. Dan sebenarnya menurut Mbak Riri, apa sih peran strategis pemuda untuk menjaga agar ruang demokrasi ini tetap sehat dan gak ngerusak kualitas demokrasi gitu? Gimana Mbak Riri, silahkan. Kalau menurut saya dari konten-konten yang tadi kita konsumsi itu kalau udah ketemu ada hoax atau berita-berita yang kayaknya dirasa kurang tepat gitu, jangan di-share lagi. Jadi berhenti di diri kita aja gitu. Jadi nggak melanjutkan disinformasi ya Mbak sebenarnya. Jadi itu dia untuk mengontrol behavior kita di dunia di online juga gitu. Untuk nggak terpapar hoax, selain nggak melanjutkan men-share berita yang kurang tepat, juga berkomentar di sosial media tadi itu menyampaikan opini-opini yang substantif tadi yang misalnya saya sampaikan. Jadi nggak hanya berdebat dan berantem aja, saling melawan. Itu malah menunjukkan kualitas anak muda yang kurang baik gitu ya. Kalau misalkan hanya sibuk dengan hal-hal yang nggak konstruktif gitu perdebatannya, misalkan saling mungkin menghina atau ujaran yang tidak baik gitu, kata-katanya tidak baik, itu sayang sekali. Jadi platformnya tidak digunakan dengan bijak, tapi malah sibuk untuk berkomentar hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi dimulai dari kita untuk membentengi gitu hoax dan polarisasi gitu ya. Kalau ada negatif, kita udah terlanjur terpapar negatif, ya jangan diterusin, cukup berhenti di kita aja gitu ya. Terus kemudian kita ya nggak usah baca yang negatif, udah langsung swipe aja gitu ya Mbak Riri. Jadi nggak terlalu habis energinya overwhelm ya. Anak-anak sekarang bahasanya tuh nggak overwhelm di sosial media. Terus digital fatigue itu juga udah terlalu terpapar banyak informasi nih, udah nggak bisa mencerna informasi lagi gitu. Membedakan mana yang benar dan salah gitu ya Mbak. Jadi kita selain kita mencari, kita juga harus mencari tahu juga sih ini informasinya betul atau enggak gitu.
terus berhenti di kita ya. Kalau ada dan kita berhenti. Nggak perlu ke share siapapun Nggak perlu lagi. di share. Grup WA itu nggak perlu di share. Tidak Udah perlu cukup berhenti di kemana-mana. kita aja. Jadi Mbak Riri, kadang anak muda nih ngerasa ruang buat mereka bersuara di pemerintahan itu masih terbatas gitu, Iya. atau cuma jadi komoditas aja saat kampanye. Menurut Mbak Riri nih, apa yang perlu diperbaiki dari sistem atau budaya politik kita biar pemuda ini benar-benar terlibat, bukan cuman ikut-ikutan aja nih, pun juga nggak dimanfaatkan karena jumlahnya tuh cukup signifikan ya Mbak Riri ya. Jadi menurut Mbak Riri apa yang harus diperbaiki dari sistem atau budaya politik kita itu? Untuk budaya politik kita di Indonesia sekarang, menurut saya kontrolnya pun balik lagi ke diri kita, seberapa jauh kita mau terlibat dan bisa dimanfaatkan atau tidak untuk tadi misalkan jadi komoditas dan kampanye dan lain-lain gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kita memang memutuskan untuk terlibat itu jangka panjang gitu, jadi nggak cuma FOMO short period of time aja gitu. betul-betul. Itu kan kita juga yang memutuskan Iya, gitu. Apakah mau apakah mau untuk diperlakukan demikian atau tidak Iya, begitu. betul. Jadi sebetulnya yang bisa maintain pun dari pemuda itu sendiri sih Mbak, mungkin dari komunitas yang dia buat ataupun dari forum-forum diskusi itu memang kalau bisa dipertahankan jangka panjang. Jadi nggak hanya sekedar ketika bulan-bulan menuju pemilu dan kampanye aja baru aktif, tapi kemudian hilang gitu. Jadi iya, kesannya betul, kayak betul sekali. kayaknya kayak seperti Iya, dimanfaatkan iya, gitu ya. betul, Padahal iya. mungkin yang memutuskan untuk nggak aktif pun juga kita gitu. Iya. Jadi kayak lebih terarah gitu. Saya arah dari komunitasnya ataupun dari suaranya sebagai anak muda yang gitu berkontribusi itu mau seberapa dan sebagaimana itu tetap dari diri Iya. sendiri sih Mbak yang Harus continue ya Iya. Mbak, suara-suara pemuda itu harus Iya, dipertahankan. betul, Memang sih dipertahankan. forum-forum organisasi kepemudaan gitu harus Iya. jangan cuman pas pemilu aja gitu, Iya. itu ada gitu. Jadi kayak menyediakan forum-forum pemuda itu continue gitu. Betul, Jadi kita sering keberlanjutannya lah ya Mbak iya, untuk betul. dipertahankan gitu akan sangat baik karena nggak kesannya cuma pas waktu pemilu pemilu aja Iya, gitu. betul. Jadi karena kalau ada forum kan kita bisa diskusi kayak gini ya Mbak ya. Jadi Betul. kalau kita sering diskusi, otomatis kita sering tercerahkan gitu ya. Iya. Jadi memang PR bersama banget ini Mbak. Betul. Jadi forum-forum pemuda untuk berdiskusi soal demokrasi ini harus senantiasa dibangun, tidak hanya pas pemilu aja tapi continue gitu untuk pencerdasan penting. pemilih gitu. Iya. Kemudian lanjut Mbak Riri terkait dengan dinamika politik di Indonesia belakangan ini gitu. Seberapa optimis gitu seorang Mbak Riri gitu melihat peran pemuda gitu. Iya. Gimana? Seberapa optimis Mbak Riri? Wah, tentunya harus optimis ya Mbak. Saya juga ikut optimis. Harus optimis gitu, seberapapun berita-berita yang setiap hari sangat dinamis, sangat bikin kita tuh kayak Deg-degan ya. deg-degan ya kalau setiap baca berita tuh ada apa lagi nih Iya, gitu. ada apa lagi nih? Tapi tetap harus optimis dan itu optimismenya memang perlu dibangun. Iya. Perlu dibangun dengan paparan berita yang mungkin tidak baik tapi mungkin bisa mengarahkan diri ke hal-hal positifnya. Iya, betul. Yang bisa diambil dari berita-berita tersebut Iya, atau dari minimal hari ini Indonesia lebih baik di sisi apa sih Iya, gitu. Jadi betul. itu akan menumbuhkan optimisme anak muda sekarang juga, atau enggak hal-hal yang baik untuk diri kita dari kebijakan sekarang tuh pasti masih ada sedikit banyak gitu. Iya, betul. Jadi mungkin fokusnya diarahkan ke situ supaya nggak pusing terus. Iya, betul. Ya nggak Bagus negative sekali. thinking terus, tapi Iya. aku paham itu bukan hal yang mudah. Dan apalagi nih baru 2026 ya Mbak. Iya, 2026. Masih ada kurang lebih 3 tahun. Iya. 3 tahun menuju pemilu berikutnya. Dan itu harus tetap semangatnya harus tetap hidup gitu, harus optimismenya. hidup, optimisme. Jadi betul sekali kata Mbak Riri ya, melihat Indonesia di sisi lain itu juga
penting untuk membangun optimisme gitu ya Mbak Riri ya. Iya. Jadi ini apa ya, kalau kata Soekarno itu berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Kalau kata saya belikan 10 anak muda seperti Mbak Riri akan saya guncang Surakarta gitu ya. Baik Mbak Riri, terakhir ini, tapi harapannya bukan terakhir kali kita diskusi ya Mbak Riri ya. Akan ada forum-forum selanjutnya kita diskusi kembali. Nggak bosan kan Mbak diskusi dengan KPU Kota Surakarta? Seru sekali. Teman pemilih tetap tonton kita ya. Semoga doakan ketemu sama Mbak Riri lagi gitu. Baik, harapannya apa, harapan terbesar Mbak Riri untuk pemuda di Kota Surakarta khususnya agar bisa menjadi pelopor kebangkitan demokrasi yang sehat? Silahkan Mbak Riri. Oke. Harapannya untuk pemuda di Kota Surakarta adalah untuk terus kreatif, semangat, juga terus aktif tentunya. Karena menurut saya pemuda di Solo itu sangat promising tuh, sangat menjanjikan gitu ya. Sangat menjanjikan untuk demokrasi yang lebih baik. Nggak hanya untuk Solo, mungkin untuk Indonesia gitu. Betul. Jadi dari mungkin pengalaman saya di beberapa waktu terakhir bersama Surakarta Ceria, bertemu dengan banyak pemuda di Solo, itu teman-teman sangat kritis, sangat aktif juga, dan rasa penasarannya tuh sudah ada gitu. Jadi perlu dibangun dan dipertahankan aja gitu Mbak. Jadi saya sangat berharap besar dan optimis dengan teman-teman di Solo, pemuda di tentunya Solo pemuda di Solo, bahwa kedepannya diskursus politik, ketertarikan di bidang politik di Solo ini akan lebih besar lagi dan lebih variatif lagi, lebih kreatif lagi, dan itu sih Mbak harapannya. Semoga dan juga selalu. Ini ya Mbak ya, forum-forum seperti ini juga menyebar di mana aja ya. Sering diskusi seperti ini ya. Karena kita selain saling berbagi semangat, berbagi ilmu, kita juga menularkan pengalaman, itu yang penting sih Mbak. Iya. Dan harapannya teman-teman di Kota Solo minimal seperti kita, maksimalnya itu lebih dari kita ya Mbak ya. Betul. Luar biasa. Terima kasih Mbak Riri. Teman pemilih, kita hidup di era di mana FYP berganti setiap detik dan trending topik bisa menguap esok hari. Tiap hari mata kita sibuk scrolling, telinga kita penuh dengan riuhnya perdebatan, dan jari kita nggak pernah lelah mengetik di layar kaca. Iya, lini masa kita sering kali terlalu beringsik. Tapi ingat satu hal, masa depan Surakarta nggak bisa sekedar di swipe live, nggak bisa sekedar di skip ataupun cuma dikeluhkan di Instastory. Kota ini ibarat kanvas yang masih bisa banget untuk terus dilukis. Dan di hari pemungutan suara nanti, jari kelingking kita yang tercelup cinta ungu adalah kuasnya. Biarkan kebisingan di dunia maya reda sejenak, karena perubahan paling sejati justru lahir dari keheningan dan keyakinan kita saat berada di bilik suara. Satu coblosanmu di selembar kertas, gaungnya akan lebih nyaring daripada jutaan ketikan di keyboard tanpa aksi yang jelas. Izin berpantun Mbak Riri. Silahkan. Mungkin Mbak Riri mau berpantun dulu atau saya dulu gitu, karena tadi saya udah berpantun. Saya mau mendengarkan nih pantun dari Mbak Riri. Berpantun ya. Ya. Lestarikan wisata budaya, kunjungi keraton. Cakep. Ajak keluarga dan sahabat turut serta. Cakep. Jangan biarkan dirimu jadi penonton. Cakep. Mari berperan untuk masa depan Surakarta. Cakep. Izin mengalah Mbak Riri. Teman pemilih tolong dong sumbangan cakepnya di kolom komentar. Boleh banget. Kota Surakarta surganya tempat rekreasi. Cakep. Warga luar kota datang membanjiri.
Terima kasih pemuda yang menginspirasi. Sampai jumpa, sehat selalu Mbak Riri. Terima kasih. Cakep. Cakep. Iya. Jangan lupa pantau terus informasi kepemiluan yang valid di website dan media sosial resmi KPU Kota Surakarta. Jadilah pemilih yang cerdas. Saya Iis dan di sebelah saya Mbak Riri. Saya Riri. Ya, pamit undur diri dari podcast Ngehik KPU Kota Surakarta. Sampai jumpa di hidangan informasi kepemiluan selanjutnya. Ingat, bising di lini masa, Bermakna di bilik suara. salam Demokrasi. Dah teman pemilih. Dah. Jangan lupa follow, like, subscribe semua platform media sosial KPU Kota Surakarta untuk mengupgrade wawasan demokrasi kalian. Dah teman pemilih, matur nuwun. Nuwun. Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih, Mbak.